Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Ya, hari ini saya rencananya mau berangkat ke Pari di Kediri, ya, ke Kampung Inggris. Nah, ini kita lagi mau naik bis di stasiun di terminal Surabaya Pungur Asih, ya. Inilah suasana di terminal, teman-teman, ya. Banyak agen, banyak calo, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Pare itu dari Surabaya, teman-teman berangkat aja ke terminal Surabaya, kemudian cari jalur 4, ya. Jadi bis di jalur 4 jurusan Pare Blitar, ya. Nah, jadi ini kita mau ke Pare dulu. Kita lagi di jalur 4. Ada 2 bis yang akan membawa kita ke sana, yaitu Harapan Jaya dan Bagong, ya. PO Bagong. Kita naik ke Pare dulu nih. Dan hari ini kita kebetulan naik bis Harapan Jaya. Dan ini di dalam bis, teman-teman, ya. Ada pengamen, ada penjual, ya, seperti biasalah. Jadi biar kita lebih nyaman, jadi saya memilih di kursi paling belakang. Memang saya kalau naik bis itu suka naik di kursi bagian belakang itu kalau masih kosong, ya. Tapi kalau penuh ataupun ada yang kosong di depan, pasti saya naik duduk di kursi bagian depan, teman-teman. Jadi bis ini lagi menunggu penumpang, ya. Jadi mereka tidak langsung berangkat. Jadi nunggu penumpang penuh dulu baru berangkat. Jadi di bis itu di Pulau Jawa ini memang banyak sekali penjual, ya. Banyak pokoknya, ada pengamen, ada penjual, ada beragam macam yang dijual, ya, teman-teman. Nah, ini suasana di pemandangan di luar bis, ya. Lihat itu kan banyak penjual, banyak agen, ya. Nah, ini bis kita sudah berangkat, teman-teman, ya. Ya, ini kita lagi dikutip ongkos, ya. Jadi untuk ke Pare itu ongkosnya 25.000, ya. Ini sedikit lebih murah. Padahal dulu kalau naik Harapan Jaya itu sekitar 30.000. Kalau Bagong yang 25.000. Nah, kita ada di persimpangan Jombang, ya. Nah, Jombang kota santri. Jadi untuk tiba di Pare, bis ini melewati tol, teman-teman, ya. Ada 2 tol yang dilewati, yaitu tol Warugunung dan tol Jombang, ya. Beginilah jalanan menuju Pare, ya. Ini kita masih di Jombang, ya. Nah, ini kita baru tiba di terminal Pare, teman-teman. Kita keluar dari terminal Pare langsung disambut dengan pasar induk Pare, ya. Jadi Pare ini sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi untuk ke Pare sebenarnya ada ojek, ya, tapi saya keluar dari terminal dulu, kemudian baru menunggu Gojek, ya. Karena harganya murah, teman-teman, ya. Dari terminal Pare ke Kampung Inggris itu sekitar 7.000. Tapi untuk Gojek kita harus menunggunya dari luar terminal, teman-teman. Dan kita sudah memasuki jalan ke arah Kampung Inggris, teman-teman, ya. Ini di kiri kanan banyak lembaga kursus, kemudian banyak tanaman jagung, ya. Jadi jalanannya termasuk bagus dari Pare, ya. Sudah seperti, ya, kota wisata, teman-teman. Dan di kiri kita ada kuburan, kemudian di kanan nanti kita akan melihat pusat kuliner Pare, ya.
pusat kuliner Pari ini baru nih, Kampung Inggris ya teman-teman. Jadi kita juga akan melewati lapangan Tulung Rejo ya. Ini lapangan ini kalau hari Sabtu, hari Minggu atau Jumat sore itu ramai sekali ya para pelajar yang belajar di Pari itu untuk bersantai ataupun untuk sekedar kuliner di lapangan Tulung Rejo. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini ya, di kiri kanan itu banyak sekali lembaga kursus ya. Karena Pari ini memang terkenal dengan lembaga kursus. Kita disambut oleh Language Center. Ini salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang juga besar di Pari ya. Kalau tidak salah, di Pari ini ada sekitar 300-an lembaga kursus bahasa Inggris ya. Ada juga lembaga kursus bahasa Arab ataupun bahasa Mandarin ya. Pokoknya Pari ini ataupun ya terkenal dengan kampung Inggris ya, ataupun pusat untuk belajar bahasa ya. Sebenarnya yang disebut kampung Inggris itu bukan seluruh desa yang ada di Pari teman-teman ya, tapi khusus di desa Tulung Rejo ya, di desa Tulung Rejo. Jadi pusat lembaga kursus bahasa Inggris ya di desa Tulung Rejo. Dulu laundry di sini. Jadi saya meminta abang ojek untuk melewati jalan Cempaka ya, menuju ke tempat saya dulu pernah ngecamp. Lewat masjid. Ini jalan menuju ke camp kita. Kebetulan camp saya itu dulunya berada di dekat Masjid Baitur Rahman. Kemudian baru ada camp. Saya tinggal di Camp Hellboy ataupun bocah neraka ya. Ini mirip seperti judul sebuah film ya. Jadi ini Masjid Baitur Rahman ya. Dulu karena saya bulan puasa di Pari, jadi saya sering berbuka puasa atau salat di masjid ini. Nah, ini kan ada lembaga kampung Arab ya. Nah, di sini saya tinggal. Ada kampung Arab ini di. Nah, kita tinggal di sini teman-teman. Ini Camp Hellboy. Kebetulan di jalan Cempaka ini banyak lembaga kursus bahasa Arab. Makanya sekarang di brandingnya menjadi Kampung Arab teman-teman. Karena saking banyaknya lembaga kursus bahasa Arab ya. Kalau lurus tuh warjok, warung pojok. Kita belok kanan teman-teman menuju Mr. Bob ya. Karena Mr. Bob berada di Jalan Asparaga ya. Jadi untuk informasi, dulu waktu saya ke Pari tahun 2023, saya belajar di Mr. Bob ya. Tidak lama, hanya 1 bulan. Saya ambil Berhenti di sini. Iya. Kan Mr. Box itu. Iya, itu Bang. jadi dulu saya di Mr. Bob, saya ambil Ini ya. kelas speaking teman-teman ya. Jadi kelas speaking hanya 1 bulan ya. Terima kasih ya Bang Ojeknya. Nah, ini kantor ataupun office Mr. Bob ya, tempat saya belajar dulu. Jadi para siswa baru yang ingin belajar di Mr. Bob, dia harus mendaftar dulu di kantor. Kemudian ini kita jalan menuju ruang belajar, tempat belajar ataupun ya sekolahnya Mr. Bob ya. Jadi ada yang jalan kaki, ada yang sepeda teman-teman ya. Dan di Pari ini kebanyakan para pelajar memang menyewa sepeda untuk bisa masuk kelas ataupun untuk bisa pergi kemana-mana ya. Biaya sewa sepedanya kalau tidak salah sekitar 50.000 per bulan teman-teman. Jadi kalau di Pari ini ya jangan heran kalau teman-teman banyak melihat sepeda ataupun banyak melihat orang naik sepeda ya. Nah, beginilah parkir sepeda para pelajar di Pari teman-teman.
ini semua sepeda sewa teman-teman ya. Jadi mereka parkirnya rapi seperti parkir motor. Kemudian di depan sekolah Mr. Bob ini banyak tukang jualan ya, banyak orang berjualan ya. Dan mereka itu bisa bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli atau berbelanja jajanan di sini, teman-teman ya bercakap-cakap bahasa Inggris. Dan Mr. Bob sudah ada minimarket teman-teman. Pada dulu tahun 2023 ketika saya belajar di sana itu belum ada minimarket ya. Dan ini teman-teman ada papan pengumuman ya di dinding. Jadi teman-teman kalau jadi best member di Mr. Bob atau prestasi, teman-teman akan ditempel di sini. Dan ini para tutor Mr. Bob ya. Dan inilah ya tempat belajar di Mr. Bob ya. Nah, ini ada lapangan kecil teman-teman. Di sini sering digunakan sebagai tempat confidence show ya, ataupun untuk show, untuk pertemuan, ataupun untuk berlatih speaking dengan siswa dari camp lain teman-teman. Dan ini wall of dream ya, atau dinding mimpi ya. Tadi banyak pelajar Mr. Bob itu menulis mimpi mereka di dalam bahasa Inggris kemudian ditempel. Dan ini salah satu aktivitas belajar mengajar di Mr. Bob ya. Ini sepertinya lagi ujian. Jadi ada tutor keluar, kemudian ada siswa yang dipanggil untuk dites kemampuan pelajaran dia. Dan ini di ruangan di dalam kelas. Beginilah suasana proses belajar mengajar ya. Jadi semua siswa itu duduk di lantai ya, kemudian ada tempat naruh. Dan sepatunya itu harus ditaruh di luar ya, karena disediakan tempat untuk menaruh sepatu untuk sandal. Jadi lantai tempat kita belajar itu betul-betul bersih ya, bersih. Karena sepatu para pelajar itu harus ditaruh di luar. Jadi kebetulan pas saya ke sekolah Mr. Bob itu lagi sesi pelajaran ya, jadi tidak ada siswa yang warawiri. Dan ini sepertinya sebahagian kelas sudah selesai ya, para murid, para pelajar sudah mulai keluar. Jadi di Mr. Bob ini teman-teman, itu pelajarnya dari sejak SMP sampai mahasiswa ya. Jadi dari anak-anak sampai orang yang berumur belajar di Mr. Bob. Dan di Mr. Bob itu tidak ada istilahnya abang, kakak, ataupun ada junior, ada senior ya. Di Mr. Bob itu dianggap kita semua setara. Bagi laki-laki itu panggilannya bro ya. Kemudian kalau perempuan itu panggilannya sis. Jadi kita saling memanggil itu bukan dengan abang, adik, atau mas atau apa, tapi kalau yang laki-laki kita panggil bro kemudian baru nama. Kemudian yang perempuan kita panggil sis baru nama ya. Jadi dulu istilahnya itu ketika kita datang ke Pari, itu semua status kita di luar itu kita tinggalkan. Jadi tidak ada istilahnya pejabat, polisi, tentara, mahasiswa, pekerja ini. Jadi di sini yang ada bro, sis ya, bro atau sis. Dan dulu ada kelakar, itu kita tiba di Pari, itu semua kita single ya, semua kita tidak punya pekerjaan, semua kita sebaya. Karena kalau kita punya pekerjaan, kita tidak mungkin datang ke Pari ya. Jadi dianggap ini biar semua orang setara, tidak ada satu sosial yang membuat hubungan ataupun persahabatan kita jadi mandek ya. Ini para pelajar melewati Wall of Dream ya. Ini baru selesai kelas. Jadi di Mr. Bob itu belajarnya sejak jam 7 pagi sampai jam 5 sore kalau tidak salah ya. Jadi ada yang ngambil satu kelas, dua kelas, ada yang ngambil per hari itu sampai 4 atau 5 kelas ya. Jadi mereka belajar dari pagi sampai sore. Dulu pengalaman saya di Pari, karena saya 1 bulan, saya ambil setiap hari itu 2 kelas. Jadi saya masuk jam
8.30, kemudian saya baru selesai kelas sekitar jam 11.30 ya. Yang teman-teman lihat itu kan banyak sekali penjual di depan sekolah Mr. Bob. Dan di depan Mr. Bob ini teman-teman, dulunya jadi begitu kita kan setiap selesai berdua minggu itu ada hukuman, istilahnya ada kesalahan yang kita perbuat selama kita belajar di Mr. Bob. Jadi di depan kelas tadi itu kita dikasih hukuman ya, dikasih hukuman, ada yang disuruh berpidato dalam bahasa Inggris selama 3 menit. Dan itu penampakan sekolah Mr. Bob dari arah dekat masjid. Dan ini masjid yang di dekat sekolah Mr. Bob ya, Assalam. Jadi kita dulu begitu karena bulan puasa, begitu keluar dari kelas kita ke sini salat zuhur dulu. Salat zuhur di sini, baru setelah itu kita pulang ke camp. Ini di Jalan Asparaga teman-teman ya, jalan yang menuju ke kantor Mr. Bob. Jadi jalan ini termasuk salah satu jalan yang ramai di Pari ya, selain Jalan Anyelir, Jalan Brawijaya. Sebagai informasi, di Jalan Anyelir itu ada lembaga kursus bahasa Inggris Brilliant English Course ya, BEC. Ini suasana di jalan apa ini? Oh, ini di Jalan Cempaka teman-teman ya. Ini saya lagi jalan kaki mau lewat camp sekali lagi, camp Hellboy. Nanti kita baru balik. Nah, ini para pelajar baru pulang dari belajar ya. Jadi masih di jalan menuju ke ini, jalan menuju ke sekolah Mr. Bob ya. Jadi para pelajar tuh naik sepeda ya. Jadi emang suasana di Pari ini bikin kangen ya, seru pokoknya. Jadi banyak orang kadang-kadang menemukan jodohnya di Pari ya, meskipun jodohnya ada yang sampai ke jenjang yang serius, ada yang hanya sebatas saat masih di Pari. Makanya ada istilah itu Pari jahat ya, Pari jahat. Jadi begitu orang lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba masing-masing harus pulang ke tempat asal ya. Pokoknya begitulah teman-teman, istilahnya lahir Pari jahat ya. Jadi banyak juga yang kita tidak mengerti istilah ini, kenapa disebut Pari jahat ya. Mungkin karena begitu ya, begitu ada orang pasangan yang sudah jatuh cinta di Pari, tiba-tiba mereka harus pulang ke kampung halaman ya. Jadi ada yang dari Sumatera bertemu dari Sulawesi, jadi mereka tidak tahu lagi kapan ketemu ya, makanya disebut Pari jahat ya. Memang waktu di Pari ini sebentar ya, tapi bikin kangen. Dan ini salah satu sesi belajar di luar ruangan di Pari teman-teman ya. Ini Sis Ulfa, ini dulu dia tutor saya waktu di Pari. Ya, parkir sepeda teman-teman. Jadi bukan parkir motor di Pari, ini parkir sepeda. Ada juga parkir motor tapi di ruang di sesi di sebelah ya. Ini di Jalan Asparaga itu ada pos pengamanan desa. Jadi di Pari ini ada berlaku jam malam teman-teman. Jadi para siswa, para pelajar itu sudah harus di camp ataupun di kos itu jam 10 malam. Itu untuk laki-laki paling telat ya. Kalau untuk perempuan ya sekitar jam 9.30. Jadi mereka harus sudah berada di camp. Karena kalau berkeliaran di luar kemudian sesuatu terjadi itu ya nanti mereka, pada aparatur desa ini yang disalahkan. Makanya berlaku jam malam. Jadi kalau dia pelajar, dia siswa di lembaga kursus di Pari, mereka sudah harus ke camp, ke kos itu jam 10 malam untuk laki-laki, kemudian jam 9.30 untuk wanita. Jadi lumayan tertib ya, lumayan aman berarti di Pari. Dan di Pari ini teman-teman, kalau lagi musim liburan itu paling banyak siswanya yang sini ya.
karena ada orang yang memanfaatkan libur sekolah atau libur kuliah itu mereka untuk belajar ke Pari. Jadi kalau musim liburan itu jalan ini padat itu teman-teman, sangat padat ya, karena semua orang dari berbagai tempat, dari berbagai provinsi itu tumpah ruah ke Pari untuk belajar bahasa. Ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Arab. Nah, ini kita melewati markas Al-Azhar ya. Ini disebut dengan Kampung Arab ya. Jadi ada juga nanti orang yang belajar bahasa Mandarin. Pokoknya orang kalau ingin fokus belajar bahasa, mereka pergi ke Pari. Kemudian tadi saya juga sempat melihat ada lembaga kursus belajar kitab kuning. Nah, ini kan Kampung Arab Al-Azhar. Jadi di Jalan Cempaka ini memang sepertinya sudah diborong oleh lembaga kursus Al-Azhar ya. Dan jadi para pelajar di markas Al-Azhar ini mereka menggunakan baju seragam sekolah. Jadi kita bisa langsung mendandai kalau ini adalah siswanya Al-Azhar. Kalau Mr. Bob itu ada kaos warna biru ya, yang ada tulisan super seru, karena yel-yelnya Mr. Bob itu super seru ya. Nah, di sini juga ada lembaga penerjemahan dokumen teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menerjemahkan dokumen bahasa Arab, bahasa Inggris, kita bisa ke sini. Nah, ini camp saya dulu teman-teman. Ini disebut camp Hellboy. Ini salah satu camp Mr. Bob ya. Jadi kita yang belajar di Mr. Bob itu kita ditempatkan di camp, kemudian berlaku aturan English area. Jadi begitu kita masuk ke areal ini, kita wajib berbahasa Inggris ya. Kalau kita kedapatan ngomong bahasa langit, istilahnya bukan selain bahasa Inggris, kita akan dikenakan denda atau sanksi ya. Dan ada banyak aturan yang berlaku di camp ini teman-teman. Salah satunya, jadi kita kalau naruh sandal itu dia harus menghadap keluar, tandanya ready to go. Jadi kita siap untuk berangkat teman-teman ya. Pokoknya kalau di Jalan Asparaga ini kita melewati Kampung Arab, dan ini Natmata ya. Natmata ini studio teman-teman. Jadi para pelajar di Kampung Inggris begitu mereka selesai sesi belajar, mereka foto bersama di sini untuk kenang-kenangan ya, di Natmata. Di kebetulan dulu kami yang Camp Hellboy juga foto di studio ini. Dan ini Masjid Baitur Rahman teman-teman. Jadi masjid yang dekat dengan Camp Hellboy ya. Jadi seingat saya, karena dulu saya bulan puasa di Pari, jadi kami maghribnya sering berbuka puasa di masjid itu. Jadi ini saya mau pulang teman-teman, tapi saya minta abang ojek untuk melewati Pari Corner ya. Jadi kita lihat dulu Pari Corner, karena malamnya itu teman-teman para pelajar di Pari ini banyak ngumpul ataupun banyak ngopi ataupun banyak nongkrong itu di Pari Corner ya, di pusatnya Kampung Inggris teman-teman ya. Ini ada bilang nama Kampung Inggris teman-teman ya. Jadi kita dari Jalan Dahlia itu menuju ke Pari Corner ya, ataupun pusatnya Kampung Inggris ya. Jadi banyak para pelajar dari berbagai lembaga kursus itu kalau malamnya ataupun malam minggu, malam Sabtu, mereka ngumpulnya di kawasan ini teman-teman ya. Jadi kita melewati banyak lembaga kursus ya. Nah, di sinilah tempat yang sangat ramai kalau malam hari teman-teman ya, karena para pelajar dari berbagai lembaga kursus mereka suka nongkrong di tempat ini. Jadi banyak sekali penjual jajanan. Jadi jalan di sini memang agak sedikit sempit teman-teman ya, karena banyak
banyak lalu lalang kendaraan, sepeda, mobil. Kadang-kadang kita harus berhati-hati tuh jalan-jalan di sini. Nah, teman-teman, itu ada Kampung Inggris ya. Jadi ini jadi salah satu spot foto menarik juga di sini. Hah? Kita kemana ya? Ini langsung ke terminal ya? Oke teman-teman, jadi kita ini langsung ke terminal. Kita lewati ini spot foto di Pari Corner ya. Jadi teman-teman yang belajar di Pari, jadi mereka biar sah di Pari, jadi mereka berfoto dulu di belang nama yang tadi itu teman-teman. Jadi ini kita langsung ke terminal. Jadi kita melewati lapangan yang kita lewati tadi siang teman-teman. Jadi sorenya sudah ramai begini teman-teman. Itu jadi pusat jajanan itu, jadi wisata kuliner lah bisa dibilang begitu ya. Jadi sangat ramai para pelajar, para siswa yang belajar bahasa Pari itu, mereka sore harinya ya nongkrong di lapangan Bulung Rejo ya. Ini lapangan ini sudah ramai teman-teman ya. Jadi berbagai kegiatan di Kampung Inggris itu ada di sini ya. Di para pelajar yang belajar di lembaga khusus, mereka kadang-kadang dibawa ke lapangan ini untuk latihan atau untuk berlatih speaking dengan warga, dengan pelajar dari lembaga kursus lain ya. Itu salah satu tugas ataupun latihan yang diberikan oleh Torken. Begitulah teman-teman ya, video random kita hari ini. Jadi begitulah suasana di Kampung Inggris Pari teman-teman. Jadi setelah 2 tahun berlalu, akhirnya saya balik lagi ke Kampung Inggris untuk bikin video. Terima kasih.